Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yuk kita salat. Walillahil hamd. Salatnya berapa? 75 ya? Takbirnya 7 kali takbir, 5 kali takbir. Itu sudah termasuk takbiratul ihram pada rakaat pertama dan sudah termasuk takbir bangkit dari sujud pada rakaat kedua. Oke. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud bitagwaha idh basa ashqaha. Wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu faqaruha. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan faghna. Fammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahmatullah, seperti tahun lalu kita kembali sholat Id di rumah. Kalau tahun lalu sholat Idul Fitri yang di rumah, sekarang sholat Idul Adha yang di rumah. Sekarang mengenai sholat Idul Adha yang akan disampaikan itu adalah kita akan membahas sedikit tentang surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Surat ini adalah surat favorit untuk kalau sholat sendiri biasanya ingin cepat, karena surat ini hanya terdiri dari 3 ayat dan sangat pendek, sehingga dalam satu tarikan nafas biasanya digunakan. Tapi yang harus diingat adalah isinya, jadi bukan hanya pendeknya, harus isinya. Mari kita lihat ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian li rabbika, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus.
Jadi ayat pertama di sini meyakinkan atau mengingatkan bahwa kita manusia, atau kalau ada juga yang menisbatkan ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad, sehingga menambahkan kata Muhammad, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Tapi kalau secara umum ini ada pengingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang seringkali kita lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Alhamdulillah kita di sini selama pandemi sekarang masuk di tahun kedua, kita bisa dibilang tidak ada yang terpapar. Itu adalah sebuah nikmat juga, dan kita harus mensyukurinya dari nikmat itu. Makanya kemudian disebutkan pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah sholat untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Jadi sebagai bukti kita bersyukur, kalau berdasarkan ayat ini disebutkan bahwa kita melakukan sholat dan berkurban. Jadi kita melakukan sholat itu bukan karena semata-mata kewajiban saja, untuk menutupi kewajiban sholat 5 waktu misalkan, tapi juga sebagai rasa syukur. Kenapa bisa dijadikan sebagai rasa syukur? Karena di dalam sholat itu juga ada ungkapan rasa syukur. Yang paling mudah, misalkan di setiap rakaat Al-Fatihah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat kedua di dalam Al-Fatihah. Jadi setidaknya minimal kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin setiap rakaat. Itu adalah salah satu bukti syukur kita, dan itu kalau tidak bisa secara dalam keseharian kita bersyukur, ya udah sholat. Makanya sholat itu kan adalah doa. Jadi kalau kita ingin berdoa, bingung harus doa apa, pakai bahasanya apa, sholat saja 2 rakaat. Disebut kemudian ada nyebutnya sebagai sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Kemudian yang selanjutnya disebutkan pada ayat kedua ini adalah wanhar, dan berkurbanlah, memotong kurban. Jadi kalau satu bentuk kita bersyukur, yang pertama adalah dengan sholat, yang kedua adalah dengan berkurban. Makanya kemudian Nabi mengatakan di dalam satu hadisnya, apabila kalian tidak berkurban padahal kalian mampu, maka jangan dekati tempat sholatku, kan gitu. Artinya apa? Kita harus berkurban. Alhamdulillah keluarga kita setiap tahun selalu berkurban. Tidak perlu ya minimal untuk satu kurban, 1 domba. Mudah-mudahan kita nanti bisa 1 sapi insya Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Membencimu di sini maksudnya apa? Membencimu di sini adalah, kita kembali ke ayat yang keduanya. Membencimu karena sholat, karena mengerjakan sholat, dan membencimu karena kita berkurban. Nah, kenapa diterjemahkan membencimunya? Karena menggunakan ayat sebelumnya. Karena itu adalah salah satu cara untuk menafsirkan ayat Quran itu dengan Quran lagi, dengan ayatnya. Bisa dengan ayat yang lain, tapi bisa juga dengan ayat yang terdekat. Karena ini ada di dalam satu surat, kita menggunakan ayat yang terdekat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu karena kamu melakukan sholat dan karena kamu berkurban, dialah yang terputus. Dialah yang terputus rahmatnya. Di sini ditambahkan di Quran ini. Jadi artinya apa? Artinya juga yang lainnya adalah, apabila kita ingin rahmat kita tidak terputus, rahmat dari Allah diberikan kepada kita tidak terputus, berarti kita harus sholat dan berkurban. Karena di keterangan lain disebutkan bahwa
bersyukurlah kamu kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatmu bagimu, gitu kata Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, dan itu adalah bagian dari rahmat. Jadi karena itu, walaupun kita kondisinya darurat karena pandemi segala macam, kita tetap harus sholat dan berkurban sebagai manifestasi rasa syukur kita sesuai dengan ayat ini. Itu aja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beres kan,